Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kudrah kuasa Allah, iradah kehendak Allah, kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini dalam rangka kita melaksanakan tugas kehidupan, yaitu ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di tengah aktivitas kita sehari-hari, kita masih bisa menyisihkan waktu, menyempatkan untuk menghadiri di majelis ilmu, di majelis taklim, dalam rangka kita mencoba mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tuntunan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran, juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kesempatan sekarang ini kita ingin mencoba mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal mula beliau mendakwahkan Islam. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan wahyu ketika beliau berusia 40 tahun. Ketika beliau berkhalwat di Jabal Nur, di Gua Hira. Peristiwa itu bisa kita dapatkan di kitab Bukhari bab awal, menjelaskan tentang kaifakana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sana dijelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahlu fi ghari Hira, berhalwat di Gua Hira, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Fa'akhadani faghatani summa arsalani. Malaikat Jibril memegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa arsalani, dan malaikat Jibril melepaskan pelukannya. Faqal, seraya malaikat Jibril itu berkata, Iqra. Itu proses awal pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hira. Fa'akhadani faghatani summa arsalani salasan. Sampai 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipegang oleh malaikat Jibril, dipeluk oleh malaikat Jibril, dan dilapaskan seraya mengatakan Iqra. Tentu kaget luar biasa. Tidak disangka, tidak diduga sebelumnya Rasulullah SAW di atas ketinggian Jabal Nur bertemu dengan malaikat Jibril. Beliau pulang sampai di rumah Siti Khadijah Al-Kubra, kaget mendapatkan Rasulullah SAW dalam ketakutan yang luar biasa. Bersabda kepada istrinya, Jamiluni, Jamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Siti Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dengan penuh ketakutannya menceritakan peristiwa itu kepada istrinya. Beliau sangat khawatir apa yang terjadi di Gua Hira itu menjadi pertanda keburukan. Maka Siti Khadijah mencoba menenangkan, dan beliau menyampaikan bahwa engkau adalah orang yang baik,
yang senantiasa membangun silaturahmi dengan sesama, yang senantiasa menolong sesama, yang senantiasa berbuat kebaikan. Tidak mungkin, karena engkau adalah orang yang baik. Dengan penuh rasa penasaran, Siti Khadijah membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Waraqah bin Naufal, ahli kitab Taurat, juga ahli di bidang kitab Injil, ulama ketika itu, seorang yang sudah sepuh dan matanya pun sudah tidak bisa melihat. Dan diceritakannya peristiwa yang dialami oleh Rasulullah di Gua Hira. Apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal? Hadza namusu. Itu adalah malaikat Jibril yang pernah mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Seandainya aku hidup ketika masyarakat mengusirmu, maka aku yang pertama akan menjadi penolongmu. Beliau sangat yakin dengan pengetahuan yang dia kuasai dari kitab-kitab terdahulu bahwa Muhammad itu seorang nabi, seorang rasul yang akan mendapatkan amanah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak lama setelah Rasulullah SAW dan Siti Khadijah bersilaturahim ke rumahnya, Waraqah bin Naufal pun wafat. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekembali dari Waraqah bin Naufal, itu beliau tegar, beliau merasa lega hatinya tentang apa yang pernah dialami. Tapi sangat lama Jibril tidak pernah lagi menemuinya. Satu ketika Rasulullah SAW tengah berada di luar rumahnya. Tiba-tiba beliau melihat malaikat Jibril menghampiri, yajlisu 'alal kursi bainas sama'i wal ard. Malaikat Jibril itu melayang-layang duduk di atas kursi. Kaget luar biasa, dia bersegera kembali ke rumahnya, masuk ke kamarnya dan menyampaikan kepada istrinya lagi, Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Dan malaikat Jibril pun datang menghampiri Rasulullah SAW dan turunlah firman Allah surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Wahai yang berselimut, bangunlah dan berikanlah peringatan, sampaikanlah peringatan. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat inilah yang memerintahkan supaya Rasulullah SAW itu menyampaikan dakwah yang pertama. Dan setelah itu maka Rasulullah SAW mulai dia berdakwah dengan istilah yang kita dapatkan di kitab-kitab syirah, itu dengan dakwatu syiron atau dakwatu syir. Dakwah syiron atau dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah dengan tidak terbuka. Rasulullah SAW dia mencoba mendekati kepada orang-orang terdekatnya yang mungkin dia
percayai, dia anggap baik. Siapa yang pertama disampaikan dakwah oleh Rasulullah? Tentu kita ketahui, yaitu istrinya yang menyaksikan bagaimana pertama Rasulullah SAW ketika sampai ke rumah bercerita didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Dia mengetahui bagaimana penjelasan Waraqah bin Naufal tentang peristiwa waktu di Gua Hira itu. Maka waktu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir, maka Siti Khadijah itu yang pertama beriman. Ada lagi para ahli sejarah yang mengatakan bahwa yang pertama beriman dengan kenabian kerasulan Muhammad itu adalah Waraqah bin Naufal. Meskipun Waraqah bin Naufal itu dia usianya tidak sampai ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya. Ya, tapi ada yang mengatakan bahwa yang pertama beriman atas kenabian dan kerasulan Rasulullah itu Waraqah bin Naufal. Ya, Rasulullah menyampaikan dakwahnya itu kepada orang terdekatnya. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu usianya tidak selisih jauh dari usia Rasulullah. Yaitu sekitar para ahli sejarah mengatakan perbedaan usia itu berkisar di 2 tahun. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di usia 40 tahun, maka Abu Bakar itu usianya di 38 tahun. Dalam kitab-kitab sirah disampaikan beliau itu sering berniaga bareng bersama Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar itu emang teman sahib karib. Karib itu dari bahasa Arab qaribun, dekat. Kita sering menyebut sahabat karib, artinya sahib karib, artinya sahabat terdekat. Abu Bakar Asy-Syiddiq itu beriman kepada Rasulullah setelah tentu Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Kalau Waraqah itu dia yakin mengimani Rasulullah, tapi Waraqah bin Naufal itu tidak, ya, usianya tidak sampai ketika Rasulullah menyampaikan dakwah. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, nomor hadis 4211. Itu Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu Waraqah, jangan engkau mencela Waraqah bin Naufal. Fa inni ra'aitu lahu jannah, karena aku melihat Waraqah itu di surga. Ya. Meskipun hadis ini ada beberapa, ya, ahli hadis yang meragukan kesahihannya, tapi ada beberapa riwayat juga yang menguatkan tentang bahwa Waraqah itu beriman, mengimani tentang kenabian kerasulan Muhammad SAW, tapi Rasulullah kan belum menyampaikan dakwah. Maka Abu Bakar itu, menurut para ahli sejarah itu, setelah Rasulullah menyampaikan dakwah, maka Abu Bakar itu adalah sahabat yang pertama beriman. Dakwah, ya, secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah juga kepada keluarga terdekatnya. Ada sosok pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib, putra paman. Dalam istilah kita itu Ibnul Am itu sepupu.
sepupu ya. Sayyidina Ali itu termasuk dari as-sabiqunal awwalu, itu orang-orang yang pertama beriman, Abu Bakar, Ali. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwatu sirron. Dia menyampaikan wahyu Allah, kenabian dan kerasulannya itu kepada orang-orang tertentu, terdekat, ya, keluarga dekat yang dianggap baik lah, tidak mungkin menentang. Dan itu juga disampaikan oleh beliau kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan Abu Thalib itu mendukungnya, meskipun Abu Thalib itu sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan kalimat tauhid. Tapi intinya Abu Thalib itu juga dia mengakui apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan Abu Bakar melakukan perlindungan, Abu Thalib melakukan perlindungan, tapi di akhir sampai akhir hayatnya Abu Thalib memang tidak mengucapkan kalimat tauhid itu. Itu dakwatu syiran. Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu yang kedua, ya ayyuhal mudassir fa'anzir. Itu orang-orang terdekat. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan wahyu surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir asyirataka aqrabin. Wa anzir, dan berilah peringatan asyirataka kepada keluarga engkau Muhammad aqrabin, yang dekat. Samping tadi perintah kumpa anzir, juga ada perintah wa anzir asyirataka aqrabin. Maka Rasulullah SAW itu mulai mengumpulkan keluarganya, saudaranya dikumpulkan, keluarganya dikumpulkan. Wa anzir asyirataka aqrabin. Mulai menyampaikan dakwah kepada keluarga-keluarga beliau. Di sanalah ada dukungan dari Abu Thalib. Di sanalah mulai muncul penolakan dari Abu Lahab. Itu ketika Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan saudara-saudaranya, dan menyampaikan dakwahnya. Dari mulai situlah ada yang mendukung dan ada yang menolak. Dan dari situ juga mulai muncul penolakan dari Abu Lahab. Dakwah juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang pertama tadi. Abu Bakar pun dia menyampaikan dakwah ke teman-teman dekatnya. Maka ada 5 orang memeluk Islam, mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antaranya? 1, Utsman bin Affan. Islamnya Utsman bin Affan itu oleh Abu Bakar. Jadi sama-sama saudagar. Utsman pun menerima dakwah Rasulullah SAW dan Utsman pun masuk Islam. Ada lagi Jubair bin Awam. Jubair bin Awam itu masuk Islam
setelah disampaikan dakwah oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf. Ini bisnismen semua ini. Rekan-rekan bisnis Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf pun menerima dakwah Rasulullah SAW. Yang keempat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pun masuk Islam, mendukung dakwah Rasulullah SAW. Itu berkat dakwah yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah juga masuk Islam. Ya, setelah Abu Bakar menyampaikan risalah Rasulullah SAW, dan yang luar biasa, mereka semua itu termasuk 10 sahabat yang sudah dijamin surga. Kalau kita mendapatkan hadis yang mengatakan Rasulullah SAW bahwa 10 sahabat sudah dijamin surga, padahal waktu itu mereka masih hidup. Ini subhanallah, luar biasa. Karena apa? Karena perjuangan mereka itu luar biasa. Jadi berjuang di masa awal dakwah Islam. Kita tidak bisa membayangkan tantangan yang dihadapi, terus pengorbanan yang diberikan. Kita lihat Abu Bakar itu, dia mendukung dakwah Rasulullah berapa persen dari harta dia infakkan, dia sedekahkan untuk dakwah Islam. Mungkin dibandingkan dengan biaya yang diperlukan waktu itu dari beberapa sahabat yang lain mungkin tidak seberapa, tapi hitungan Abu Bakar itu sampai separuh harta. Wajar kalau mereka yang mendukung dakwah Rasulullah SAW di generasi awal itu termasuk orang-orang yang dijamin surga. Utsman bin Affan kita juga tahu bagaimana pengorbanan, perjuangannya untuk mendukung dakwah Islam. Juga kita tahu bagaimana pengorbanan Abdurrahman bin Auf, ya, itu luar biasa. Sampai-sampai itu hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf ini terdapat di dalam kitab Shahih At-Tirmizi, hadis nomor 3747. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Abu Bakrin fil jannah. 1. Umar fil jannah. 2. Utsman fil jannah. 3. Ali fil jannah. 4. Talhah fil jannah. 5. Kata Rasulullah, wa Jubair fil jannah. Jubair bin Awam juga surga. Abdurrahman bin Auf fil jannah. 7. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. 8. Abu Ubaidah bin Haras fil jannah. Jadi itu disebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Jubair, Abdurrahman, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubadah Ibnul Jarrah. 10 sahabat Rasulullah dijamin masuk surga. Dan dari 10 sahabat itu 5 sahabat
itu masuk Islamnya melalui dakwah yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu dakwah terselubung, dakwah bukan terbuka, masih sembunyi-sembunyi. Ya. Dan setelah turun ayat wa andir asyirata aka akrabin, mulai Rasulullah SAW itu dakwah terbuka, mengumpulkan keluarganya, diadakan jamuan. Sampai satu waktu Rasulullah itu mengumpulkan ya kaumnya. Rasulullah SAW naik di bukit Sofa. Kita gambarkan bukan bukit Sofa yang sekarang tutup oleh kaca dan ya tidak tinggi. Dulu bukit Sofa itu bukit, ya. Sofa itu bukit. Kalau sekarang kan terlihat datar ya, ditutupi kaca, kita susah mengakses masuk ke bukit Sofa. Itu Sofa. Rasulullah SAW itu sampai naik di bukit Sofa dan dia menyampaikan kepada kaumnya setelah turun ayat Asy-Syu'ara 214. Wa anzir asyirataka aqrabin. Dia sampaikan kepada kaumnya apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau seandainya ya, saya mengatakan dari arah sana ada pasukan yang mau menyerang kalian, apakah kalian mempercayai apa yang saya sampaikan? Maka mereka menjawab serempak, kami percaya. Itu kenapa? Karena Rasulullah SAW itu sangat dikenal di kaumnya, itu orang yang sangat baik, orang yang sangat mulia, pemuda yang terpercaya. Bahkan beliau digelari Al-Amin. Ya. Mereka mengatakan kami percaya itu. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, ya, apakah kalian percaya bahwa aku adalah seorang nabi rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Kita bayangkan ya, hampir semua dari kaum-kaum itu datang, bahkan dari satu kaum yang mereka tidak sempat hadir, mesti mereka mengutus utusan itu untuk hadir di Bukit Sofa. Dan di tengah-tengah itu ada peristiwa luar biasa, yaitu sosok Abu Lahab yang dia langsung menginterupsi Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, alihada jama'tana, hanya untuk ini engkau kumpulkan kami. Taban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, yaitu tabat yada abi lahabiu wa ta'ala ma agna anhu maluhu wa ma kasaba wa imra'atuhu hamalatal hatab fi jidha hablum mim mas'ad. Ya. Itu rangkaian dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya turun Al-Hajj 94 ini mulai pasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin. Pasda bima tu'maru, sampaikanlah oleh Muhammad bima tu'maru, ya, secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, wa'rid anil musyrikin, dan engkau hendaklah berpaling, ya, hendaklah engkau menolak anil musyrikin, kepada orang-orang musyrik. Mulai Rasulullah SAW melakukan yang disebut dakwatu jahron, ya, dakwah secara jahar. Yang tadi kekerabatan,
dekat, orang-orang kenal. Sekarang dakwah jahran. Rasulullah SAW harus dakwah secara terbuka. Dan itu sebagaimana dikisahkan dalam beberapa kitab sirah, termasuk dalam sirah ini sirah disusun oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri ya, dan diberi judul kitab sirahnya Rahikum Mahfum. Ini diantara sirah Rasulullah SAW. Ini lengkap dikisahkan di sini bagaimana perjuangan awal Rasulullah SAW dalam berdakwah. Akhirnya apa? Orang-orang Quraisy itu dia juga mulai tokoh-tokohnya itu mulai gelisah. Kenapa? Karena mereka mulai terancam. Terancam apa? Keyakinannya. Ya. Karena apa? Tradisi mereka menyembah berhala itu sampai-sampai dikisahkan di Ka'bah itu tidak kurang dari 360 berhala. Ya. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pas bima tumaru, sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan oleh Allah, wa'rid anil musyrikin, dan engkau harus berkonfrontasi berseberangan dengan orang-orang musyrik. Bisa kita bayangkan ya, berapa orang yang sudah beriman kepada Rasulullah. Berapa jumlah umat Islam waktu itu? Dalam hitungan jari. Tapi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah itu. Ya, mulai muncul keresahan sehingga ada rapat gelap, rapat tertutup yang dilakukan oleh mereka. Itu mereka bersepakat bagaimana ini untuk menghadapi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena mereka melihat bahwa sosok Nabi Muhammad ini adalah orang yang pemuda yang baik, pemuda yang penuh teladan, tidak ada cacat-cacatnya nih pemuda. Juga beliau termasuk dari keturunan yang terhormat di kabilahnya, di suku. Mereka akhirnya untuk bagaimana menyepakati untuk menjaga dakwah Rasulullah SAW itu. Dan yang berkumpul itu dari perwakilan beberapa suku kabilah di sana. Akhirnya pada beberapa opsi yang disampaikan, dan opsi terakhir itu mereka itu sepakat untuk menghadap ke Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Ini nanti negosiasi dengan Abu Thalib. Abu Thalib itu sampai opsinya itu, Abu Thalib, kalau engkau menghendaki seorang pemuda yang baik, pemuda yang tampan, pemuda yang gagah, kami akan mencarikan pemuda yang lebih tampan, lebih baik, lebih gagah dari Muhammad. Sampai-sampai seperti itu. Tapi bagaimana pembelaan Abu Thalib? Ya tentu ya, secara rasional juga kita mikir, masa menyerahkan ponakan dengan menggantikan oleh yang lain, itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan akhirnya apa yang mereka sepakati sampai disampaikan di Abu Thalib, akhirnya mereka gigit jari.
Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berdaya. Bagaimana yang berani itu hanya tokoh-tokohnya saja. Yang berani mengganggu secara fisik itu tokoh-tokohnya saja. Di antara siapa? Abu Lahab itu yang berani kepada Rasulullah, yang lainnya tidak berani mengganggu Rasulullah. Ya, bagaimana untuk menjegal dakwah? Tapi apa yang mereka lakukan ketika dia tidak bisa menjangkau Rasulullah, mereka tidak habis akal, akhirnya yang mereka lakukan itu dengan mengganggu sahabat-sahabat Rasulullah yang dianggap mereka tidak punya kekuatan, yang lemah. Seperti yang disampaikan dalam pertemuan yang lalu, kita mengenal yaitu sahabat Rasulullah yang bernama Yasir radhiyallahu anhu. Yasir itu sampai dibunuh. Hanya apa? Hanya karena Yasir itu jadi seorang muslim pendukung dakwah Rasulullah SAW, dan itulah sosok laki-laki yang pertama syahid dalam Islam itu Yasir. Yang kedua, bukan Yasirnya saja, istrinya sampai itu ditumbak pada kemaluannya dan wafat di situ. Dan itulah dicatat sejarah bahwa perempuan, ya, wanita syahidah pertama dalam Islam itu istrinya Yasir. Sekarang anaknya itu satu keluarga, dan sekarang tinggal ada seorang anaknya yang bernama Amr bin Yasir. Amr pun disiksa pula sampai akhirnya Amr itu, apakah engkau akan tetap jadi pengikut Muhammad atau engkau muliakan Lata dan Uzza? Akhirnya Amr itu meskipun dia yakin kepada Allah dan dia keluarkan kata-kata untuk menyelamatkan dirinya, dan akhirnya Amr itu terbebas dari kematian. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa demi peristiwa itu terjadi bukan saja kepada Yasir dan keluarganya, juga kepada Bilal. Bilal itu sampai dia itu diikat di lehernya dan ditarik mengelilingi Ka'bah. Setelah itu dia dicampangkan di atas sebuah batu supaya dia keluar dari Islam. Tapi ternyata Bilal itu dapat diselamatkan oleh Abu Bakar. Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar, dan Bilal menjadi sosok di dalam perjuangan Islam itu, sosok yang tidak ada kaum muslimin seorang pun tidak mengenalnya. Dia sang pemanggil salat di waktu. Muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bilal bin Rabah. Itu sekilas tentang perjuangan awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala.
tentu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Begitu hebat ya, perjuangan mereka dalam mempertahankan akidah. Sementara kita sekarang ya, tidak sampai itu. Yang diperlukan sekarang kita adalah bagaimana kita ya, untuk melakukan dakwah Islam ini dengan apa? Dengan tentu kita mempelajari ajaran-ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran dengan penjelasan-penjelasan tafsirnya dari para ulama. Juga kita mempelajari hadis Rasulullah SAW dan kita mengamalkannya. Juga kita meneladani bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam memperjuangkan Islam ini. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah, dan wujud syukur kita itu dalam bentuk satu, kita pelajari isi ajaran Islam, kita amalkan dan kita sampaikan. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam yang bukan ancaman, justru Islam yang bisa menjadi solusi dari berbagai persoalan. Islam yang bisa memberikan jawaban-jawaban dari problematika yang dihadapi oleh umat secara keseluruhan. Dan insya Allah ya, ketika kita bisa menyampaikan, mewujudkan, nampakkan, menghadirkan Islam yang sebenarnya, mudah-mudahan ya, apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ya, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu nyata bisa kita saksikan. Wa kafa billahi syahida. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam bimbingan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kehilapan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan akhir hayat kita dalam husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.